Kami dari kelompok Umat akan mempresentasikan kelompok kami yang betul tafsir ayat-ayat tentang kode etik berdakwah surat Al-Baqarah 109 dan Al-Maidah ayat 105 dan Al-Ahzab ayat 45-46 dan Al-Hujurat ayat 6 dan 12. Satu, tafsir surat Al-Baqarah ayat 109 bunyi ba'dama tabayyana lakum haq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, banyak di antara ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan bertobatlah dan berlapang dadalah dan berpaling dari mereka sehingga Allah memberikan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kebanyakan ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman karena dengki dalam diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah menyatakan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apa-apa saja yang kalian usahakan dari kebaikan diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Allah memperingatkan hamba-hambanya yang mungkin agar waspada terhadap tingkah laku orang-orang kafir dari kerjaan dari kalangan ahli kitab. Dia memberitahukan kepada mereka akan permusuhan orang-orang ahli kitab itu terhadap diri mereka, baik secara lahir maupun batin. Juga diberitakan oleh Allah bahwa di dalam hati mereka memendam bara kedengkian terhadap kaum mukmin, padahal mereka mengetahui keutamaan kaum mukmin atas diri mereka dan keutamaan kaum mukmin atas nabi-nabi mereka. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar bersikap lapang dada dan pemaaf atau bersabar hingga datang perintah Allah yang membawa pertolongan dan kemenangan. Allah memerintahkan mereka agar mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta menganjurkan dan mendorong mereka untuk mengerjakannya. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq bahwa telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Sa'id bin Jubair atau Ikrimah dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Huyai ibnu Akhtab dan Abu Yazid ibnu Akhtab merupakan dua orang Yahudi yang paling dengki kepada orang-orang Arab karena mereka telah diberi keistimewaan dengan Rasulullah SAW yang berasal dari kalangan mereka. Keduanya selalu berupaya keras membalikkan orang-orang dari Islam dengan semua kemampuannya dimiliki keduanya. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri hubungan dan ta'wil firman-Nya. Wa katsirun min ahli kitab, yang dimaksud ialah Pak Ibnu Ashraf. Menurut Kementerian Agama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sebagian besar ahli kitab selalu berangan-angan agar dapat membelokkan kaum muslimin dari agama tauhid menjadi kafir seperti mereka. Setelah mereka mengetahui dengan nyata bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam kitab Taurat, ayat ini mengandung peringatan kepada orang-orang Islam agar mereka waspada terhadap tipu muslihat yang dilakukan ahli kitab itu. Ada kalanya dengan jalan mengeluarkan ajaran Islam dan ada kalanya dengan jalan menumbuhkan keraguan-raguan di kalangan umat Islam sendiri. Mereka melakukan tipu muslihat karena kedengkian semata, tidak timbul dari pandangan yang bersih. Kedengkian mereka karena keraguan-raguan terhadap kandungan isi Al-Quran atau karena didorong oleh kebenaran yang terdapat di dalam kitab Taurat.
tapi karena dorongan hawa nafsu, kemerosotan mental dan kedongkolan hati mereka. Itulah sebabnya mereka terjerumus dalam lembah kesesatan dan kebatilan. Setelah itu Allah memberikan tuntutan pada umat Islam bagaimana caranya menghadapi tindakan tanduk mereka. Allah menyuruh umat Islam menghadapi mereka dengan sopan santun serta suka memaafkan segala kesalahan mereka. Juga melarang agar jangan mencela mereka hingga bahasanya Allah memberikan perintah. Karena Allah lah yang memberikan bantuan kepada umat Islam. Hingga umat Islam dapat menentukan sikap dalam menghadapi tantangan mereka. Apakah mereka itu harus diperangi atau diusir? Peristiwa ini telah terjadi. Umat Islam memerangi Bani Quraisy dan Bani Nadir dari Medina. Setelah mereka merobek-robek perjanjian, mereka memberi bantuan kepada orang musyrikin. Setelah mereka diberi maaf berulang kali, kemudian Allah memberikan ketegasan atau janji bahwa Dia akan memberikan bantuan kepada kaum muslimin dengan menyatakan bahwa Dia berkuasa untuk memberikan kekuatan lain. Dia berkuasa pula untuk memberikan ketetapan hati agar umat Islam tetap berpegang pada kebenaran, sehingga mereka dapat mengalahkan orang-orang yang memusuhi Islam secara terang-terangan serta menyembah kekuatan. Yang kedua, tafsir surah Al-Maidah ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Dia adalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah berfirman memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin agar mereka memperbaiki diri dan mengerjakan kebaikan dengan segala kemampuan dan kekuatan yang mereka miliki. Allah memerintahkan agar mereka berbuat demikian, seraya memberitahukan kepada mereka bahwa barang siapa yang memperbaiki urusannya, maka tidak dapat membahayakan kerusakan yang menimpa diri orang lain, baik dia sebagai kerabatnya ataupun orang yang jauh darinya. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan tafsir ayat ini bahwa Allah berfirman, apabila seseorang hamba taat kepadaku dalam apa yang kuperintahkan kepadanya, yaitu perkara halal, dan apa yang aku larang dia darinya, yaitu perkara haram, maka tidak akan membahayakan kesesatan yang dialami oleh orang lain sesudahnya. Bila mana ia terus-menerus mengerjakan semua hal yang aku perintahkan kepadanya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Al-Walibi dari Ibnu Abbas. Demikian pula yang dikatakan oleh Muqatil Ibnu Hayyan, firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Al-Maidah 105. Lafaz anfusakum dinasabkan karena mengandung makna iqrar, yakni anjuran. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dia adalah orang yang sesat itu akan memberikan mudarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk hanya kepada Allah, kalian kembali semuanya. Maka Dia akan menerangkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Al-Maidah 105. Yakni Allah akan membalas setiap orang yang beramal sesuai dengan amal perbuatannya. Jika amal perbuatannya baik, maka balasannya baik, dan jika amal perbuatannya buruk, balasannya buruk pula. Ayat ini sama dengan
Ayat ini sama sekali tidak mengandung pengertian yang membolehkan meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan kata lain, amar ma'ruf dan nahi mungkar tetap dilaksanakan jika pelaksanaannya memungkinkan. Menurut tafsir jalan lain surah Al-Maidah 105, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu, dan berbuatlah kamu untuk memperbaikinya. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan makna tidak akan membahayakan kamu orang-orang yang sesat ialah golongan ahli kitab. Menurut pendapat lainnya, yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang selain ahlul kitab. Pendapat ini berlandaskan pada hadisnya Abu Sa'labah Al-Khusyaini. Dalam hadisnya Al-Khusyaini mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna ayat ini. Kemudian beliau menjawab, saling memerintahkanlah kamu sekalian kepada kebaikan, dan saling mencegahlah kamu sekalian tentang kemungkaran, hingga jika kamu melihat orang yang makin sulit ditaati, hawa nafsu mulai diikuti, keduniawian paling dipentingkan, dan orang-orang yang berakal mulai merasa kagum dengan akalnya sendiri, maka peliharalah dirimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan lainnya. Hanya kepada Allah lah kamu semuanya kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian Dia akan membalas kamu. Kemudian tafsir surat Al-Ahzab ayat 45-46. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa nadhira wa da'iyan artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan membawa kabar gembira dan memberi peringatan dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Yang pertama, tafsir menurut Ibnu Katsir. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Hilal ibnu Ali dari Atta ibnu Yasar yang menceritakan bahwa ia berjumpa dengan Abdullah ibnu Amr ibnu As, lalu ia berkata kepadanya, ceritakanlah kepadaku tentang sifat atau ciri khas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam kitab Taurat. Abdullah ibnu Amr menjawab, baiklah, demi Allah, sesungguhnya sebagian dari sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam Al-Quran benar-benar disebutkan di dalam kitab Taurat, yaitu sama seperti yang terdapat di dalam firman-Nya. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Al-Ahzab 45. Dan sebagai benteng kami, kaum yang mukmin. Kau adalah hamba dan rasulku. Aku menamaimu Al-Mutawakkil. Engkau bukanlah orang yang kasar, bukan orang yang keras, bukan orang yang suka berbicara keras di pasar-pasar, bukan pula orang yang menolak keburukan dengan keburukan, tetapi memaaf, menyantuni, dan mengampuni. Allah tidak akan mewafatkan sebelum Dia menegakkan agama yang bengkok menjadi lurus kembali melaluinya. Sampai mereka mau mengatakan, tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan kalimat ini, Dia dapat membuka mata yang tertutup, telinga yang tersumbat, dan hati yang terkunci. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam Kitabul Buyuk melalui Muhammad ibnu Sinan dari
Walid ibnu Sulaiman dari Hilal ibnu Ali dengan sanad yang sama. B. Tafsir Jalalain surat Al-Azab 45 dan 46. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi atas orang-orang bagi orang yang percaya kepadamu, yaitu wa mubasyiro dan membawa kabar gembira, diutus kepada orang yang mendustakanmu, yaitu akan dimasukkan ke dalam wanadiro dan memberi peringatan diberi surga dalam neraka. Al-Azab 46. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin, yaitu ayatnya wa basyiril mu'minina bi anna lahum minal qawlan kabira. Nomor 4, tafsir surat Al-Hujurat ayat 6 dan 12. Pertama ayat 12. Yang pertama ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu antusiyabu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Menurut tafsir Fatil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Ashqor, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah, yaitu jika datang kepadamu orang fasik, yaitu orang fasik yaitu orang yang banyak berbuat dosa, sebab mereka mengandung mudarat bagi seseorang, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yakni pastikanlah kebenarannya. Termasuk dari pastikan adalah bersikap tenang tanpa tergesa-gesa dan memperhatikan urusan yang terjadi dan berita yang ada, sehingga dapat jelas kebenarannya, sehingga atas perbuatanmu itu agar kalian tidak menimpakan mudarat kepada mereka yang tidak harus mereka dapatkan. Kamu menjadi menyesal atas apa yang kalian timpakan dengan salah. Menurut tafsir Al-Wajiz atau Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, yaitu wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mendapatkan berita penting dari orang fasik yang telah menyimpang dari batas-batas agama, maka jangan tergesa-gesa untuk percaya, namun carilah penjelasan yang sebenarnya dan pastikanlah kebenaran berita itu sebelum terpengaruh olehnya. Dikhawatirkan kalian yang merupakan kaum tidak bersalah ikut tertimpa keburukan dan hal-hal yang makruh, sehingga kalian menyesal dan bersedih atas kesalahan yang kalian perbuat dan berharap hal itu tidak pernah terjadi. Ayat ini diturunkan untuk Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid yang diutus Rasulullah SAW kepada Bani Muthalib sebagai orang kepercayaan untuk mengambil zakat kambing. Saat mereka mendengar hal itu, mereka hendak mendekatinya, lalu Uqbah takut dengan mereka dan kembali. Dia berkata, sesungguhnya kaum itu ingin membunuhku dan mencegah sedekah mereka. Lalu Rasulullah SAW ingin menyerang mereka. Kemudian datanglah utusan mereka dan berkata, wahai Rasulullah, kami mendengar utusanmu, lalu kami mendekatinya untuk memuliakannya dan melaksanakan apa yang dia sampaikan, yaitu sedekah. Terus tafsir Al-Hujurat ayat ke-12 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan
tafsir menurut Jatuh Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dari Tafsir Universitas Islam Madinah. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, yaitu berprasangka buruk terhadap orang baik, adapun terhadap orang jahat yang fasik, maka kita diperbolehkan berprasangka sesuai akal yang nampak dari mereka. Karena sebagian dari prasangka itu dosa, yakni sebagian janganlah mencari-cari keburukan orang. Makanya yakni mencari-cari aib dan keburukan yang tersembunyi, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Yakni janganlah kalian saling membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya. Maka menggunjing yakni membicarakan keburukan. Makna menggunjing yakni membicarakan keburukan seseorang ketika ia tidak bersama orang yang membicarakan itu. Meskipun apa yang dibicarakan benar-benar ada dalam diri orang tersebut. Adapun jika yang dibicarakan itu tidak benar, maka itu termasuk tuduhan terhadapnya. Atau adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Allah mengumpamakan hibah atau menggunjing seperti orang yang memakan bangkai yang sudah mati. Sebab orang yang sudah mati tidak akan mengetahui bahwa dagingnya dimakan. Begitu pula orang yang digunjing tidak mengetahui gunjingan tersebut sehingga ia tidak mampu membela dirinya seperti mayat yang dimakan dagingnya. Adapun yang hadir dalam perbincangan bisa jadi ia mampu membela diri dari ucapan buruk yang ditujukan kepadanya. Yaitu insan ditafsiril Quran atau Ustaz Marwan Habibie bin Musa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang banyak dari prasangka terhadap kaum mukminin karena bagian dari prasangka adalah dosa seperti sangkaan yang kosong dari hakikat dan qarinah. Berprasangka buruk yang diiringi dengan ucapan dan perbuatan yang diharamkan, karena berprasangka buruk di hati tidak sebatas sampai di situ, bahkan terus menjalar sehingga ia mengatakan kata-kata yang tidak patut dan melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan. Di samping sebagai sikap seuzan terhadap seorang muslim, membencinya dan memusuhinya, padahal yang diperintahkan adalah kebalikannya, seperti seuzon atau berprasangka buruk kepada orang-orang yang baik dari kalangan kaum mukmin. Berbeda dengan orang fasik, maka tidak mengapa pada apa yang mereka nampakkan, yakni biarkanlah kaum muslimin dengan keadaannya yang gunakanlah sikap merasa lengah terhadapnya, dimana jika dikaji malah tampak perkara yang tidak patut, yaitu dengan menyebutkan hal yang tidak disukainya meskipun ada padanya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perumpamaan untuk menjauhkan seorang dari hibah, yakni sebagaimana tidak suka dan merasa jijik makan bangkai saudaramu yang sudah mati. Maka seperti itulah seharusnya sikap kamu terhadap hibah dan menggunjing saudaramu. Ayat ini menunjukkan ancaman yang keras terhadap hibah dan bahwa hibah termasuk dosa yang besar, karena Allah mengumpamakannya seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kalimat yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan dan dimaklum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu dong. Di sini ya.